Salam kakak-kakak, selamat bergabung kembali dalam sertifikasi CMT, Club Ministry Training. Dan pada kesempatan ini, kita akan belajar dari modul Eduk 001 dengan judul Pengantar Mengajar. Perkenalkan, nama saya Master Katrina Tanjung, asal dari Gereja Masyarakat Hari ke-7 Jemaat Singosari, Banda Lampung, daerah Sumatera, kawasan Selatan. Pelayanan saya pada saat ini adalah pembina CMG Jemaat Singosari. CMT dirilis pada tahun 2022 oleh Departemen Pelayanan Pemuda Advent General Conference. CMT dibuat berdasarkan Adventist Youth Ministry Training yang lebih dahulu dikembangkan oleh Divisi Amerika Utara. CMT bukanlah sebagai pencapaian kelas progresif seperti tingkatan adventurer dan Pathfinder. CMT menggantikan Pathfinder Leadership Award dan Pathfinder Instructor Award. Menyelesaikan CMT bukanlah seperti pelantikan, tetapi lebih sebagai sertifikasi. Pencapaian dengan pelantikan tertinggi tetaplah Master Guide. Perbedaan AYMT dan CMT. Di AYMT kita belajar learning style dan multiple intelligence. Sedangkan di CMT kita belajar learning style. Modul ini memperkenalkan kita tentang konsep mengajar dan tujuan pendidikan yang mencakup gaya belajar dan gaya mengajar kita. Konsep dan tujuan mengajar ada 3. Yang pertama, pencapaian. Orang muda perlu mengalami kesuksesan dalam penyelesaian tugas-tugas dengan memahami tujuan. Yang kedua, tanggung jawab. Orang muda harus belajar menerima dan dengan setia memikul tanggung jawab sesuai dengan usia dan pengalaman. Yang ketiga, menghormati otoritas. Orang muda perlu memahami dan menerima prinsip otoritas. Gaya belajar sederhana dapat diartikan adalah pendekatan atau cara belajar yang berbeda. Ada 3 gaya belajar utama, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Yang pertama, kita akan belajar gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah proses pembelajaran yang mengandalkan penglihatan sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Karakteristik untuk gaya belajar visual yaitu rapi dan teratur. Lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Berbicara dengan tempo agak cepat. Pembaca yang cepat dan tekun. Lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Tidak mudah terganggu dengan keramaian. Suka menggambar apapun di kertas dan tahu apa yang ingin dikatakan, tapi sulit memilih kata-katanya. Cara belajar dan media untuk gaya belajar visual adalah mereka belajar dari gambar maupun video belajar yang menarik. Mereka suka membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. Saat belajar bisa sambil lakukan
doodling supaya lebih fokus. Menggunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Dan membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Selanjutnya adalah gaya belajar auditory. Gaya belajar auditory adalah gaya belajar dalam proses pembelajarannya mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Karakteristik untuk gaya belajar auditory ini, mereka lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang mereka dengar daripada yang mereka lihat. Kebalikan dari gaya belajar visual. Berbicara pada diri sendiri saat belajar. Senang mendengarkan. Mudah terganggu dengan keramaian di sekitar. Kesulitannya dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Pandai menirukan nada ataupun irama suara. Mereka senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Mereka suka berbicara, suka berdiskusi, atau menjelaskan sesuatu yang baik. Mereka mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru, dan terkadang kesulitan dalam menulis tetapi mereka pandai dalam bercerita. Cara belajar dan media untuk gaya belajar auditory ini yaitu dengan mendengarkan musik. Bisa juga merekam saat guru mengajar, lalu kemudian hari didengar kembali. Apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingatnya. Mereka adalah pendengar yang baik. Ketika guru menyampaikan materi di kelas, mereka dapat mendengarkan dengan seksama. Mereka suka dengan belajar secara diskusi bersama teman. Dengan cara ini, mereka lebih mudah memahami ataupun mengingat materinya. Selanjutnya, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah proses pembelajaran yang mengandalkan sentuhan atau rasa untuk menerima informasi dan pengetahuan. Karakteristik untuk gaya belajar kinestetik ini menyenangi belajar dengan metode praktek, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Tidak heran kalau anak-anak kinestetik menyukai pelajaran olahraga di sekolah. Mereka berbicara dengan perlahan. Saat berkomunikasi, banyak menggunakan isyarat tubuh. Menghafal dengan cara berjalan, menggunakan jari sebagai petunjuk saat mereka membaca. Dan tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Cara belajar dan media untuk gaya belajar kinestetik. Saat mendapatkan materi pembelajaran, akan lebih baik jika segera dicoba untuk dipraktekkan. Dan mereka senang belajar sambil melakukan aktivitas gerak fisik. Dan senang melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari gurunya. Dan senang dengan mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Mengikuti ekstrakurikuler. Inilah ketiga gaya belajar utama dari adik-adik kita, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Dalam pembelajaran, kakak-kakak sebaiknya kita menggunakan
Tiga cara ini untuk menyampaikan materi. Di mana ketika kita menyampaikan materi, di situ ada visual, ada auditorinya, dan ada kinestetiknya. Misalnya seperti ini. Ketika kita menyampaikan materi, kita menggunakannya dengan menggunakan metode dengan bercerita. Nah, ini akan memudahkan adik-adik yang mempunyai gaya auditori dapat menerima pembelajaran dengan baik. Lalu saat kita bercerita, kita menggunakan alat peraga. Dengan alat peraga ini, adik-adik yang memiliki gaya belajar visual dapat secara langsung melihat dan dapat memahaminya dengan baik. Dan untuk adik-adik yang memiliki gaya kinestetik, mereka dapat melakukan sentuhan, seolah-olah mereka mengalami secara nyata pembelajaran yang mereka pelajari. Dengan ketiga gaya ini digabungkan, kita dapat mengajarkan materi dengan baik kepada adik-adik dengan gaya belajar yang berbeda tadi. Di sini ada link website yang dapat kita gunakan untuk melihat gaya belajar kita. Dan kakak-kakak dapat menggunakannya untuk melihat gaya belajar adik-adik. Saya sudah mencobanya dengan menjawab pertanyaan yang ada di website ini. Hasilnya bahwa saya memiliki gaya belajar auditori dan visual. Auditori saya 50%, visual saya 45%. Kakak-kakak boleh mencobanya. Setelah kita mengetahui gaya belajar, kita akan mempelajari gaya mengajar. Dan pada modul ini ada 8 gaya mengajar. Saya akan menjelaskannya sedikit satu persatu. Yang pertama yaitu gaya mengajar project based learning, yang merupakan metode pembelajaran berbasis proyek, di mana model pembelajaran menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media belajar. Lalu yang kedua, gaya mengajar teacher center, yaitu model pembelajaran dengan bentuk ceramah. Metode ini hanya sebatas memahami sambil membuat catatan. Selanjutnya, gaya belajar Montessori, yaitu metode pembelajaran yang membebaskan anak-anak untuk memilih aktivitasnya yang disukai sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selanjutnya, gaya belajar inquiry. Gaya belajar inquiry adalah gaya belajar yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitik untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan. Lalu, gaya belajar flip classroom. Gaya belajar flip classroom ini adalah model pembelajaran di mana sebelum siswanya masuk ke dalam kelas, mereka sudah mempelajari materi di rumah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, gaya belajar cooperative learning. Metode pembelajaran kooperatif yaitu sebuah strategi pembelajaran di mana setiap siswa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda.
Lalu student center, yaitu model pembelajaran yang menggunakan siswa sebagai pusat pembelajarannya. Siswa dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Lalu gaya belajar personal education, yaitu suatu metode pembelajaran di mana materi dan strategi pembelajarannya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswanya. Inilah 8 gaya mengajar yang dapat kita terapkan di dalam kelas kita. Di dalam CMT manual halaman 49 mengatakan, guru yang hebat adalah guru yang menggunakan gaya mengajar yang paling efektif untuk gaya belajar siswanya. Guru akan menjadi efektif ketika mengajar sebanyak mungkin gaya sehingga mereka dapat menyesuaikan dan beradaptasi di saat dibutuhkan. Jadi kakak-kakak penting sekali bagi kita untuk dapat mempelajari gaya mengajar agar pembelajaran kita lebih efektif. Urusan gaya belajar mana yang lebih efektif atau yang cocok untuk diterapkan, itu hanya kakak-kakak saja yang mengetahuinya. Karena kakak-kakak yang lebih mengenal kondisi kelas dan kondisi adik-adiknya. Dan inilah mengapa di setiap kelas itu gaya belajarnya tidak sama. Seorang guru yang sukses telah merencanakan dengan baik, mengerjakan rencana, mampu beradaptasi, dan melihat momen-momen untuk dapat mengajar dan meresponnya. Mereka juga terus mencari cara-cara terbaru dan kegiatan kreatif yang dapat mencapai tujuan pengajaran mereka. Setelah kita mengetahui gaya mengajar yang efektif, seorang guru juga harus merencanakan dengan baik setiap pembelajaran yang akan diberikan. Dan penting bagi kita untuk terus mencari cara-cara terbaru dan kegiatan-kegiatan yang kreatif untuk dapat mencapai tujuan pengajaran kita yang lebih baik. Ellen White mengatakan bahwa lakukan cara yang berbeda-beda dalam mendidik. Sikap yang amat berhati-hati harus dimiliki dalam mendidik anak-anak muda. Untuk mengadakan perubahan dalam cara mendidik sedemikian rupa sehingga akan menyebabkan digunakannya kuasa pikiran yang tinggi dan agung itu. Hanya sedikit saja yang menyadari kebutuhan yang terutama daripada pikiran dan bagaimana menuntun pikiran yang sedang berkembang, kuasa berpikir, dan perasaan yang sedang bertumbuh daripada anak-anak muda itu. Inilah metode mengajar yang terbaik yang dapat kita lakukan, yaitu dengan cara berbeda-beda dalam memberikan pembelajaran kepada adik-adik kita, disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan mereka. Sehingga dapat membentuk pikiran mereka dan mereka dapat membentuk tabiat yang seimbang dan serasi. Landasan kita dalam memberikan pembelajaran yang sesuai dengan firman Tuhan dalam buku Amsal 22 ayat 6, Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan terbaru. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Melalui bahasa Indonesia sehari-hari terjemahannya, ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya,
maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Dan dan King Jefferson menuliskan train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Dan dalam buku edukasi halaman 271, Ellen White mengatakan dengan pasukan pekerja seperti para remaja kita, Pathfinder dan Adventurer, yang benar dilatih dapat memberikan seberapa cepat pesan tentang seorang juru selamat yang disalibkan, bangkit, dan segera datang untuk dapat dibawa ke seluruh dunia. Inilah menjadi landasan kita dan menjadi tugas kita untuk dapat melatih adik-adik kita dengan benar dan mempersiapkan mereka menjadi pembawa pesan tentang seorang juru selamat yang disalibkan dan bangkit dan akan segera datang. Inilah materi pembelajaran kita dalam modul Edu 001 yang dapat saya bawakan, dan kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi kakak-kakak untuk menerapkan gaya mengajar di kelas kakak-kakak di kelas sekunder maupun di kelas adventure. Dan sebagai tugas, saya akan memberikan kepada kakak-kakak 2 pertanyaan untuk memenuhi tuntutan. Dan 2 pertanyaan ini dapat kakak-kakak lihat dan dapat kakak-kakak jawab dengan mengakses kode QR ini. Disinilah kakak-kakak bisa membaca dan menjawab pertanyaannya. Terima kasih kakak-kakak atas perhatiannya. Selamat melayani dan Tuhan memberkati.